Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang perkembangan gerakan nasionalisme di India yang beranggotakan Restiana Dewi, Andini Putri Herdiani, Marsha Sabi Septia Yudiansa, Elka Pikril Al-Hasani, Gesti Gapira Ananda. Nah, maka dari itu langsung saja kepada pemaparan materi. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elka Pikril Al-Hasani, NPM 202171083. Di sini saya akan menjelaskan tentang timbulnya pergerakan kebangsaan di India. Menurut Supardi, kolonialisme dan imperialisme di India mulai berkembang sejak awal abad ke-17. Pertumbuhan kolonialisme dan imperialisme tidak lepas dari tumbuhnya berbagai kongsi dagang bangsa-bangsa barat, seperti yang kita ketahui yaitu EIC dan VOC. Perkembangan politik di Eropa berpengaruh signifikan terhadap pembagian daerah koloni di negara-negara Asia dan Afrika. India adalah salah satu kawasan yang kemudian menjadi daerah kekuasaan bangsa Inggris. Sebagaimana halnya di negara-negara lain, penjajahan Inggris di India mendorong munculnya berbagai pergerakan untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Pergerakan tersebut umumnya berkembang dari yang bersifat kedaerahan menuju pergerakan nasional. Momentum pergerakan nasional India yang selama ini digunakan terjadinya Perang Kemerdekaan Rakyat India pada tahun 1857. Penggunaan peristiwa ini sebagai era kemerdekaan baru India, karena gerakan tersebut telah mendorong terjadinya berbagai gerakan di daerah India. Walaupun perang tahun 1857 ini tidak berhasil menekan kekuasaan Inggris secara signifikan, tetapi pada masa setelah peristiwa ini, banyak gerakan rakyat India semakin menunjukkan upaya memperjuangkan konsep bangsa India secara nasional. Perlawanan yang terjadi pada tahun 1857 ini sering disebut dengan Indian Mutiny atau pemberontakan rakyat India. Perlawanan ini terjadi awalnya di daerah Meerut pada bulan Mei 1857. Perlawanan dilakukan oleh kaum Sepoy atau tentara Inggris yang terdiri dari rakyat India. Kaum Sepoy melakukan perlawanan dipicu oleh beberapa hal. Selain karena penderitaan berkepanjangan dan ingin mengembalikan kejayaan kerajaan Mughal di India, perlawanan juga dipicu oleh masalah sensitif, yakni keyakinan agama. Kebiasaan para tentara setiap pagi adalah membersihkan senjata mesin dengan minyak. Golongan Islam khawatir minyak tersebut adalah minyak babi. Sementara golongan Hindu juga curiga, jangan-jangan minyak tersebut dari sapi. Kedua binatang tersebut merupakan binatang yang diharamkan dan dimuliakan oleh kedua agama. Islam mengharamkan daging babi, sementara Hindu mengharamkan sapi karena merupakan kendaraan salah satu dewa dalam agama Hindu. Selanjutnya, pada tahun 1885, munculnya organisasi Gerakan Nasional Rakyat India yang bernama All India National Congress atau disingkat AINS. Berdirinya AINS atau sering disebut dengan kata Kongres terdiri dari perwakilan-perwakilan golongan Hindu dan Islam di India. Tokoh-tokoh Kongres yang terkenal adalah Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Muhammad Ali Jinnah, dan Ali Likud Khan. Proses perjuangan ini juga tidak mengedepankan kekuatan fisik, tetapi lebih mengedepankan strategi diplomasi. AINS pada awalnya bukanlah organisasi yang radikal, tetapi lebih dekat sebagai mitra pemerintah Inggris dan penyambung lidah kesengsaraan rakyat India. Tetapi kemudian organisasi ini berhasil menjadi motor pergerakan kemerdekaan rakyat India. Tuntutan persamaan hak antara rakyat India dengan bangsa Eropa bergeser menjadi tuntunan home rule atau pemerintahan sendiri. Perlawanan rakyat India memiliki keunikan dibandingkan dengan gerakan nasionalisme negara lainnya. Contohnya Mahatma Gandhi melakukan perlawanan dengan 4 dasar perjuangan, yaitu 1. Ahimsa, yang artinya perlawanan tanpa kekerasan. 2. Hartal, yang artinya mogok kerja. Yang ketiga, Satyagraha, yang artinya menolak kerjasama.
Yang terakhir, Swadesi, yang artinya menggunakan produk dalam negeri. Melalui dasar perjuangan tersebut, Gandhi mampu membuat pemerintahan kolonialisme kewalahan dan mampu mematikan sistem ekonomi Inggris di India. Menurut Ibrahim, India mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada 15 Agustus 1947. Meskipun India telah merdeka pada tanggal tersebut, namun konstitusi India baru terbentuk pada tanggal 26 Januari 1950. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Andini Putri Herdiani dengan NPM terakhir 078 ingin menjelaskan mengenai gambaran umum pola perkembangan nasionalisme di India. Bangkitnya kesadaran nasional di India dimulai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, di mana hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari eksternal maupun dari internal. Dari eksternal sendiri disebabkan oleh penjajahan Inggris terhadap India dengan kebijakan-kebijakan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Yang terpenting dari kebijakan Inggris ini adalah di bidang pendidikan, di sosial budayanya. Sedangkan dari internal disebabkan karena tumbuhnya kesadaran dari dalam rakyat India, khususnya golongan terpelajar, bahwa mereka dijajah oleh Inggris dan kemajuan harus diupayakan oleh diri mereka sendiri. Kesadaran nasional ini dipicu oleh beberapa peristiwa, salah satunya adalah pemberontakan Sepoy yang terjadi pada tahun 1857. Namun pada pemberontakan ini, India mengalami kekalahan dalam melawan Inggris dikarenakan Inggris lebih unggul dalam hal persenjataan. Nah, dari sini mereka sadar bahwa melawan Inggris dengan senjata itu hanya sia-sia saja karena mereka akan lebih unggul dalam hal tersebut. Karena dirasa melawan pemerintahan Inggris dengan persenjataan akan sia-sia, maka rakyat India terus mencoba berbagai cara, salah satunya dengan membentuk organisasi atau gerakan-gerakan yang tadinya berorientasi pada bidang sosial, keagamaan, serta peningkatan pendidikan. Kini mereka berkembang pada bidang politik dan budaya juga. Gagasan tentang kesadaran nasional di India selain tumbuh dan berkembang melalui saluran pendidikan, juga berkembang melalui surat kabar atau pers. Di kalangan masyarakat Hindu sendiri, surat kabar yang terkenal itu adalah Indian Mirror yang diterbitkan oleh organisasi Brahma Samaj. Surat kabar ini diterbitkan dengan tujuan untuk mempropagandakan ajaran-ajaran dari organisasi Brahma Samaj ini kepada kaum intelektual Hindu. Melalui majalah ini juga disebarluaskanlah cita-cita politik baru, yakni agar India mau memperjuangkan kemerdekaannya sendiri dan berupaya mengunggah kesadaran nasional pada kalangan masyarakat Hindu pada saat itu. Pada waktu itu juga Mahatma Gandhi yang sedang bekerja di Afrika Selatan mendirikan sebuah majalah berbahasa Inggris yang bernama Indian Opinion, di mana pada majalah ini Mahatma Gandhi mengembangkan gagasannya tentang kesadaran nasional yang merupakan trademark ajarannya, yaitu ahimsa, hartal, swadesi, dan satyagraha. Sementara pers pertama di kalangan masyarakat muslim diterbitkan oleh Syed Ahmad Khan yang merupakan tokoh pembaharu Islam modern di India. Dia menjadi pendiri sekaligus redaktur dua majalah, yakni yang pertama majalah Tahzibul Akhlaq dan yang kedua Aligarh Gazette. Melalui dua majalah ini, Syed Ahmad Khan berusaha mengembangkan gagasannya tentang pembaharuan Islam, khususnya soal pentingnya pendidikan. Selain lewat pers atau surat kabar, peran penyair juga cukup besar pentingnya dalam membangkitkan kesadaran nasional di India. Dalam kalangan masyarakat Hindu, penyair yang terkemuka ialah Rabindranath Tagore. Ia terkenal bukan hanya sebagai seorang penyair, namun ia juga merupakan seorang pendidik, pembaharu masyarakat, dan filsuf humanis. Tagore juga merupakan seorang kosmopolit yang menghendaki persaudaraan seluruh umat manusia di dunia. Dengan demikian, tentu saja wawasan nasionalismenya luas
dan tidak sempit. Sementara di kalangan masyarakat muslim, penyair yang paling menonjol ialah Muhammad Iqbal. Sama halnya dengan Tagore, ia tidak hanya dikenal sebagai seorang penyair, dia juga merupakan pendidik, pembaharu masyarakat, filsuf humanis, dan bahkan politisi. Melalui syair-syairnya ini, Iqbal berusaha meningkatkan solidaritas umat Islam yang sedang berjuang untuk merebut kembali kemerdekaannya yang telah dirampas oleh imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa barat. Nah, selain melalui saluran pers yang tadi saya sudah jelaskan dan penyair, peran pemimpin yang karismatik juga memiliki andil yang cukup besar dalam nasionalisme di India, di mana mereka mampu menggalang massa yang cukup banyak dan berhasil membangkitkan kesadaran nasional di antara mereka. Masyarakat Hindu sangat beruntung memiliki Mahatma Gandhi yang menjadi simbol dari perjuangan pergerakan kebangsaan India dan perlawanan tanpa kekerasan melawan kolonialisme Inggris. Dalam setiap langkahnya, Gandhi selalu menekankan arti dari kemanusiaan yang mampu memberikan keteladanan dan semangat bagi masyarakat Hindu di India. Dan bahkan semangatnya masih dapat dirasakan oleh rakyat India sampai sekarang. Tidak hanya memiliki Mahatma Gandhi, masyarakat Hindu juga memiliki Jawaharlal Nehru sebagai penerus Gandhi yang idealis, modernis, dan karismatis. Komitmennya pada demokrasi telah mengantarkan India sebagai negara berkembang dan konsisten dalam menerapkan sistem demokrasi. Kalangan masyarakat Muslim sendiri memiliki Muhammad Ali Jinnah yang seorang tokoh pembaru Islam. Dia berorientasi kepada Barat dan bersikap kooperatif terhadap Inggris. Namun hal ini dilakukannya untuk menyalurkan aspirasinya terhadap kepentingan kaum Muslim. Peristiwa-peristiwa yang menjadi momentum bagi perjuangan pergerakan kebangsaan di India antara lain di kalangan masyarakat Hindu pada tahun 1885 terbentuknya Kongres yang menjadi simbol dari kebangkitan nasional di India. Kemudian pada tahun 1921, Kongres dalam sidang tahunannya menetapkan program-programnya, yaitu perlawanan tanpa kekerasan, tidak mau bekerja sama dengan Inggris, dan tidak patuh terhadap peraturan Inggris. Kemudian pada tahun 1929, Kongres menetapkan tujuan gerakannya, yaitu untuk kemerdekaan penuh. Lalu pada tahun 1937, Kongres membentuk kabinet dan mendirikan pemerintahan sendiri. Dan yang terakhir yang menjadi tonggak penting pada Kongres, yaitu pada peristiwa Agustus 1942 ketika Kongres meluncurkan gerakan Quiet India atau mengusir Inggris dari India. Dan puncak perjuangan Kongres pada 15 Agustus 1942, kalangan masyarakat Muslim di India, momentum pertamanya dimulai pada tahun 1906 dengan berdirinya organisasi Liga Muslim yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan Muslim di India. Pada tahun 1916, Liga Muslim mampu bekerja sama dengan Kongres. Kemudian di tahun 1919-nya, Liga Muslim mendirikan gerakan Khilafat. Lalu pada sidang tahunannya, Liga Muslim muncullah gagasan untuk mendirikan sebuah negara bagi umat Islam. Yang kemudian pada tahun 1940, Liga Muslim mengesahkan resolusi Lahore yang berisi tentang mendirikan negara Pakistan sebagai cita-cita dan tujuan dari organisasi ini. Lalu selanjutnya pada tahun 1946, Liga Muslim menetapkan sebagai tahun direct action untuk mendirikan negara Pakistan. Dan pada akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1947 menjadi momentum disahkannya Pakistan sebagai negara bagi umat Muslim oleh Inggris. Kolonial Inggris mewariskan suatu sistem politik yang sangat dipegang teguh baik di India maupun di Pakistan. Sistem politik yang dimaksud ialah demokrasi liberal, di mana sistem
politik ini sangat menjunjung tinggi hak-hak dan kebebasan manusia. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riasina Dewi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang gerakan-gerakan yang muncul pada saat nasionalisme di India. Negara India ini merdeka pada tanggal 15 Agustus tahun 1947. Layaknya negara Indonesia, kemerdekaan India juga melalui beberapa perlawanan fisik dan non-fisik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang perlawanan fisiknya. Yang pertama ada perlawanan Maratha. Perlawanan Maratha ini merupakan sebuah perlawanan dari Kerajaan Maratha kepada Inggris. Raja Maratha di Deccan melakukan perang kepada Inggris sebanyak 3 kali, yaitu yang dikenal sebagai Perang Maratha I, Perang Maratha II, dan Perang Maratha III. Pemimpin yang terkenal pada peperangan ini yaitu Tipu Sahid dari Mysore, merupakan musuh terbesar dari Inggris. Pada peperangan ini, Inggris mengalami 2 kali kekalahan dan terpaksa meminta perdamaian. Namun setelah Raja Tipu Sahid wafat, Inggris kembali menyerang Kerajaan Maratha dan mengalami kemenangan. Yang kedua ada Perang Sikh. Perang Sikh merupakan peperangan antara kaum Sikh dengan pemerintah Inggris yang terjadi pada tahun 1845 sampai dengan tahun 1846. Pertempuran ini terjadi sebanyak 3 kali, yang mana pada pertempuran 1 dan 2 dimenangkan oleh kaum Sikh dan Inggris mengalami kekalahan. Namun pada pertempuran yang ketiga, Inggris berhasil mengalahkan kaum Sikh dan mereka diwajibkan untuk membayar kerugian perang sebanyak 6 juta rupiah dan mengurangi tentaranya sebanyak 20.000 orang. Yang ketiga ada The Indian Mutiny atau pemberontakan rakyat India, yang merupakan perlawanan yang terjadi pada tahun 1857. Perlawanan ini mula-mula terjadi di daerah Meerut pada 10 Mei tahun 1857. Peperangan ini dilakukan oleh kaum Sepoy atau tentara Inggris yang terdiri dari rakyat India. Hal-hal yang melatar belakangi peperangan ini adalah diantaranya penderitaan berkepanjangan yang dialami oleh rakyat India akibat penjajahan negara Inggris. Yang kedua, rakyat India ingin mengembalikan kebesaran kerajaan Mughal. Dan yang ketiga adalah masalah sensitif, yaitu tentang keyakinan agama. Perlawanan bersenjata ini meluas hingga ke berbagai kota lain, seperti kota Kanpur dan Lucknow. Perlawanan yang bersifat kurang persiapan panjang ini menimbulkan gerakan yang kian meluas, bukan hanya dilakukan oleh kaum Sepoy, tetapi juga rakyat India secara umum. Rakyat India melakukan penyerangan di berbagai pos dan kedudukan orang-orang Inggris. Orang-orang Inggris yang berhasil ditemui maka akan dibunuh. Perlawanan ini bertujuan untuk mengusir Kongsi Dagang India atau EIC dan mengembalikan kekuasaan kerajaan Mughal di India. Mungkin sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gestika Fira Ananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan politik pada masa India.
Perjuangan rakyat India dalam memperjuangkan kemerdekaannya dari Inggris terbagi menjadi dua aliran politik, yaitu golongan nasionalis dan non-nasionalis. Golongan nasionalis terdiri dari kelompok yang tergabung dalam All India National Congress yang didirikan di Bombay pada tahun 1885 dan dihadiri oleh 70 orang delegasi Hindu, 2 orang delegasi Muslim, dan 30 orang delegasi Inggris yang ditunjuk sebagai pengamat. Sedangkan kelompok non-nasionalis dipelopori oleh tokoh-tokoh inteligensi Muslim dengan Liga Muslimnya yang berdiri pada tahun 1906. Lahirnya Kongres sendiri diprakarsai oleh Alan Octavian yang merupakan pria berkebangsaan Inggris yang lahir di Skotlandia. Ia aktif dalam berbagai gerakan kebangsaan di India. Selain itu, ia juga membagi tujuan dibentuknya Kongres ini menjadi 3, yaitu yang pertama, untuk menyatukan semua golongan rakyat India, yang kedua, melakukan pembaharuan dalam bidang pengetahuan, moral, sosial, serta politik, dan yang ketiga untuk memperbaiki hubungan India dengan Inggris. Semua hasil dari keputusan pada saat Kongres terefleksikan sebagai loyalitas untuk pemerintahan kolonial Belanda. Pada saat itu, hal tersebut memperoleh tanggapan yang positif bagi pemerintah kolonial Inggris, di mana ketika rapat-rapat yang dilakukan oleh Kongres, para pejabat Inggris diundang dan turut hadir. Namun, lama-kelamaan, sikap loyal ini semakin pudar akibat kritikan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Inggris. Dan muncullah tuntutan bagi perubahan dalam bidang pemerintahan. Dampak dari hal tersebut, simpati pemerintah kolonial Inggris menjadi memudar dan merasa bahwa Kongres tidak lebih dari minoritas yang kecil dan tidak pantas untuk menganggap bahwa dirinya adalah wakil rakyat India. Sementara kesadaran nasional pada umat Muslim di India sebagian besar merupakan jasa dari Sir Syed Ahmad Khan, tokoh yang dijuluki sebagai Bapak Modernisasi Muslim anak benua India. Sebelum memperoleh kemerdekaannya, umat Muslim yang ada di India berjuang lebih dahulu untuk mempertahankan kedudukannya di tanah India. Berbagai upaya mereka lakukan untuk mendapatkan hak sebagai golongan yang diakui dan dapat menerima tempat di bangku parlemen. Hingga pada akhirnya umat Muslim India melakukan sebuah gerakan dengan membentuk komunitas seperti Partai Liga Muslim India. Berdirinya Liga Muslim India ini setelah kaum Muslim memisahkan diri dari Kongres. Tokohnya yaitu Muhammad Ali Jinnah, Iskandar Mirza, dan Liaquat Ali Khan. Liga Muslim dibentuk untuk mendapatkan hak-hak politik dan memelihara komunitas Muslim dari dominasi Hindu dan penganiayaan Inggris. Perjuangan Liga Muslim mencapai puncaknya setelah berhasil mendirikan negara Pakistan, organisasi yang dilakukan oleh golongan intelektual Muslim untuk mencapai cita-cita nasionalisme Islam di India. Awalnya organisasi ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Sir Syed Ahmad Khan untuk bersikap loyal terhadap pemerintahan Inggris. Namun demikian, Liga Muslim membuat bentuk anggaran dasarnya dengan berusaha memperoleh pemerintahan sendiri yang cocok dan sesuai dengan tujuannya. Liga Muslim mempunyai 3 tujuan, yaitu yang pertama, memperbesar rasa kesetiaan kaum Muslim terhadap pemerintah kolonial Inggris. Yang kedua, untuk menjaga dan memajukan hak-hak dan kepentingan politik dari orang-orang Islam. Yang ketiga, mencegah munculnya perselisihan antara kaum Muslim dengan golongan masyarakat lain. Akibat dari adanya perubahan tersebut, anggaran untuk memperoleh pemerintah sendiri. Lalu pada tahun 1913, Liga Muslim memperoleh dukungan dengan masuknya Muhammad Ali Jinnah sebagai pengurus Liga Muslim sekaligus presidennya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsa Sabi Septia Yudiansah, NPM 2021711079. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan melanjutkan materi tentang gerakan nasionalisme di India. Di sini saya akan membawakan tentang gerakan sosial keagamaan dan pendidikan, juga gerakan Mahatma Gandhi. Gerakan ini muncul karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang oleh pemerintahan Inggris terhadap rakyat India pada saat itu. Gerakan ini juga dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan reformis atau pembaharuan Hindu dan golongan revivals atau kebangkitan Hindu, di mana salah satu upaya reformasi agama Hindu sebelum kemerdekaan India.
yang bernama Gerakan Brahma Samaj. Nah, pada saat itu India kan sedang dijajah oleh kolonialisasi Inggris, maka rakyat pun bersatu, sehingga bukan hanya gerakan kebangsaan saja, melainkan pembaharuan sumber daya manusia, seperti lahirnya gerakan Brahma Samaj tersebut. Karena kolonialisme Inggris pada saat itu sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat India, baik dari segi sosial maupun agama. Dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat India akibat penjajahan Inggris tersebut memunculkan rasa nasionalisme yang tinggi, terutama pada kaum-kaum terpelajar dan para cendekiawan, sehingga agar dapat terbebas dari penjajahan Inggris. Gerakan ini berdiri sekitar tahun 1828 di kota Bengala. Tujuannya untuk menghapus sistem tradisi kuno agama Hindu yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan gerakan ini juga merupakan ajang menyucikan kembali ajaran agama Hindu yang dianggap telah menyimpang dan merusak nilai keagamaan, seperti melarang adanya poligami dan pernikahan dini, serta menghapus upacara sati karena dinilai sebagai ajang pembunuhan. Karena dari pihak Inggris sendiri pada saat itu mengira bahwa agama Hindu menganut aliran politeisme yang menyembah lebih dari satu Tuhan karena memuja banyak sekali dewa. Maka gerakan ini pun lahir untuk memurnikan kembali ajaran dari agama Hindu yang hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Sang Yang Widi. Nah, selain gerakan Brahma Samaj, di sini juga ada gerakan pendidikan yang bernama Santiniketan. Gerakan ini berfokus pada pembaharuan yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Munculnya gerakan ini dilatar belakangi oleh sistem pendidikan kuno yang saat itu terbagi dalam kasta-kasta tertentu, sehingga hanya golongan atas saja yang dapat memperoleh pendidikan, dan kasta yang tidak dapat memperoleh pendidikan tersebut dianggap sebagai manusia hina yang dijadikan budak. Maka dari itu, gerakan pendidikan yang bernama Santiniketan ini artinya adalah tempat tinggal yang damai. Lahirnya gerakan ini dipelopori oleh Rabindranath Tagore yang lahir di kota Kolkata. Gerakan ini pun berdiri pada tahun 1901 di kota Bolpur. Kemudian dibangun sekolah sebagai percobaan atau langkah awal dalam menunjang pendidikan pada saat itu. Tujuannya adalah berusaha agar masyarakat India dapat mencintai tanah airnya sendiri, terutama dalam hal budaya, dan dapat memajukan bangsa India untuk dapat melepaskan diri dari kolonialisme Inggris. Gerakan ini pun terus berkembang dari mulai wilayah Bengala hingga seluruh dataran India. Dan pada saat itu juga tidak hanya bangsa India saja yang menyerap ilmu-ilmu. Dan bangsa luar pun ketika masuk ke India, bangsa India juga ikut turut menyerap ilmu pengetahuannya, ilmu pengetahuan dari dunia barat. Sehingga ada untungnya juga bagi masyarakat India pada saat itu. Nah, model pembelajaran yang diajarkan oleh Tagore adalah terbuka dengan alam bebas, sehingga dapat menciptakan suasana-suasana baru yang diliputi oleh rasa kedamaian bagi masyarakat India itu sendiri. Selanjutnya adalah gerakan Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi nama aslinya adalah Mohandas Karamchand Gandhi. Dia lahir di daerah Porbandar yang saat ini dikenal sebagai wilayah Gujarat. Keluarganya pun berasal dari kasta Basnia atau lebih dikenal sebagai pedagang. Beliau juga disebut dengan Mahatma Gandhi yang artinya adalah ayah bagi negara India. Nah, pada abad ke-20 itu nasionalisme yang berkobar di wilayah Asia selalu diiringi dengan adanya revolusi. Namun Gandhi sendiri meyakini bahwa gerakannya itu adalah gerakan dengan anti kekerasan. Dia mengajarkan yang pertama adalah ahimsa, yaitu gerakan menolak keinginan untuk membunuh dan tidak membahayakan nyawa orang lain, tidak membenci, tidak menyakiti, ataupun membuat marah, serta tidak mencari keuntungan untuk pribadi dengan menggunakan orang lain. Dalam pemikirannya ini mengenai gerakan ahimsa, Gandhi pun menginginkan adanya
sebuah kepribadian yang utuh, di mana hal tersebut tidak dilakukan pada satu bagian saja. Yang kedua adalah gerakan hartal, yaitu sejenis gerakan mogok nasional, di mana toko-toko dan urusan dagang ditutup sebagai protes para pekerja. Nah, gerakan ini juga merupakan awal dari perjuangan bangsa India untuk mengakhiri penjajahan Inggris. Dan juga hartal dilakukan sebagai bentuk proses politik yang dimana dihabiskan dengan puasa. Karena gerakan ini juga berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Selanjutnya, gerakan Swadesi. Nah, gerakan ini adalah gerakan sikap cinta tanah air sendiri. Dan Gandhi pun membagi urutan Swadesi ini, yang pertama pengabdian untuk keluarga, untuk desa, lalu negara, dan dari negara untuk kemanusiaan. Nah, pelaksanaan Swadesi ini dilakukan dengan membeli segala produk dalam negeri dan tidak membeli barang impor apabila barang tersebut dapat dibuat di dalam negeri. Lalu selanjutnya yang terakhir, gerakan Satyagraha. Nah, ini juga merupakan suatu proses mencari kebenaran dengan kemantapan hati yang tidak kenal lelah. Tindakan tersebut direfleksikan dengan adanya sebuah sikap ketidakpatuhan sipil, artinya melawan hukum yang dilihat tidak adil, terus menolak mengambil bagian dalam sistem yang tidak adil. Nah, gerakan ini juga sangat terbuka untuk umum dan dapat dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu pemaparan dari kelompok kami tentang perkembangan gerakan nasionalisme di India. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.